Mungkinkah menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sesuatu hari ini tanpa ada yang memulai di hari-hari yang lalu? Mungkin nggak? Mungkinkah Bapak Ibu bisa menikmati buah mangga yang enak dan manis hari ini kalau tidak ada orang yang pernah menanamnya? Mungkin nggak? Tidak mungkin Yesus tiba-tiba dimuliakan di atas gunung bersama tokoh-tokoh sentral perjanjian lama. Jangan menyerah hanya karena suka duka silih berganti. Jangan menyerah hanya karena pahit manis pelayanan menjadi bagian yang tak terhindari. Jangan menjadi berkecil hati hanya karena hinaan dan cercaan yang harus menerpa diri. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah dan pemeliharaan yang Tuhan berikan. Pagi ini dalam kesejukan pagi, kami bersama-sama akan kembali mendengarkan sapaan Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan menyapa kami melalui kebenaran firman-Nya. Karena itu dengan rendah hati kami memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan mengaruniakan kepada kami hikmat, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan berita kebenaran sabda Tuhan yang disampaikan. Sehingga dengan demikian kami dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, dan pakailah hamba-Mu untuk memperkatakannya. Maka di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi ini disampaikan dalam kesaksian penginjil Lukas. Dalam kesaksian Lukas pasal 9, kita akan membaca mulai ayat 28 hingga ayatnya yang ke-36. Di bawah judul Yesus dimuliakan di atas gunung, sabda Tuhan disampaikan. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan yang kita dengar. Maka yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Mungkinkah menurut Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sesuatu hari ini
tanpa ada yang memulai di hari-hari yang lalu? Mungkin nggak? Contoh, mungkinkah Bapak Ibu bisa menikmati buah mangga yang enak dan manis hari ini kalau tidak ada orang yang pernah menanamnya? Mungkin nggak? Kok Bapak Ibu diam? Takut ya? Jawabnya, kenapa? Menurut Bapak Ibu mungkin nggak? Ada sesuatu yang bisa kita nikmati sekarang tanpa ada orang lain yang turut punya peran di masa lalu? Nggak mungkin ya Bapak Ibu. Pasti ada orang yang turut terlibat mempersiapkannya. Apakah orang yang menjualnya? Atau orang yang mungkin sedang menikmatinya, dia punya peran di masa lalu. Dia punya andil di masa lalu untuk kemudian menghadirkan sesuatu yang baru saat ini, menghadirkan sesuatu yang jauh mungkin lebih menyenangkan, lebih menggembirakan. Inilah yang juga dilukiskan oleh pembacaan kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak mungkin Yesus tiba-tiba dimuliakan di atas gunung bersama tokoh-tokoh sentral perjanjian lama. Musa kita tahu. Dia adalah pembawa pesan peraturan hidup umat Tuhan di masa itu. Elia kita tahu. Adalah orang yang dipilih Allah untuk kemudian terlibat dalam pembaharuan hidup rohani umat Tuhan. Maka tidak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara Yesus tiba-tiba dimuliakan di atas gunung jika ia tidak punya andil untuk peran-peran sebelumnya. Jika ia tidak punya andil atau tidak punya rekam jejak yang pantas untuk membuat Yesus dimuliakan. Jika tidak ada track record yang baik. Jika tidak ada track record yang gemilang Bapak Ibu Saudara-saudara, maka momen di mana Yesus dimuliakan di atas gunung mungkin tidak akan pernah terjadi. Tapi karena ada track record yang baik, ada track record yang cemerlang, maka momen peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung bersama Musa, bersama Elia, itulah yang disaksikan penginjil Lukas pada kita hari ini. Karena itu mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 26. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu. Saya berhenti sampai di situ. 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, maka berarti Bapak Ibu Saudara-saudara seminggu yang lalu, 8 hari sebelumnya, 8 hari ke belakang, ada pengajaran yang Yesus sampaikan. Ada nilai-nilai pengajaran yang telah Yesus tabur, yang telah Yesus semai. Dan nilai-nilai itulah yang kemudian juga dilihat oleh Allah Bapa sebagai sebuah karya yang Yesus tunjukkan. Kita mundur Bapak Ibu Saudara-saudara, di pasal 9 ini kalau kita memperhatikan mulai ayat yang pertama Bapak Ibu dan Saudara-saudara, maka kita menjumpai apa saja yang Yesus lakukan. Enggak usah jauh-jauh mundur ke pasal 8, tapi kita lihat pasal 9 saja. Yesus memilih orang-orang terbaik. Memilih murid-murid terseleksi dengan kapabilitas, dengan kualitas dan keterampilan yang mumpuni. Lalu kemudian dikatakan juga mulai ayat 10, bagaimana kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara ya, kalau laki-laki makan itu porsinya beda, betul tidak? Jujur, kalau laki-laki makan porsinya lebih sedikit dari perempuan, angkat tangan. Ada enggak? Umumnya porsi makan laki-laki itu lebih banyak dari perempuan, betul tidak? Betul ya?
Yang bilang betul berarti ngaku itu di rumah lakinya makannya lebih banyak daripada bininya. Bener ya? Bu Catur, Mas Nunu makannya berapa piring? Satu. Iya, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, momen itu menjadi momen yang begitu berharga. Saya membayangkan secara logika saja laki-laki diberi makan dan jumlah laki-laki itu 5.000 orang sampai masih sisa 12 pakul, maka bisa dibayangkan berarti laki-laki itu kekenyangan luar biasa. Wajar ya jika kemudian 3 orang laki-laki yang ikut dan diajak serta oleh Yesus untuk kemudian berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara, usai momen yang capek, usai momen yang melelahkan, usai momen yang mungkin tak sempat beristirahat, Petrus, Yohanes dan Yakobus bobo. Ya kan? Kalau kita lihat bacaan kita bisa saja beralasan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan capek kali, kasih dong istirahat. Tapi Yesus justru mengajak mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, usai pekerjaan itu, usai pelayanan kemarin itu, untuk berdoa. Namun sayang, ketika murid-murid terbaik ini, Petrus, Yohanes, Yakobus diajak berdoa, mereka tertidur. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, saking lelahnya pelayanan di hari-hari yang kemarin, saking lelahnya pelayanan yang telah mereka lakukan sebelumnya bersama Yesus, maka mata tak kuat lagi bertahan. Tubuh letih perlu disandarkan. Badan yang lelah perlu berbaring, bukan berdoa ternyata. Menurut Petrus, menurut Yohanes, menurut Yakobus, tapi butuh bobo Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus marah? No. Tapi Yesus tetap mengajak mereka pergi ke sana. Yesus tetap berdoa. Sekalipun 3 orang terbaik pilihannya dengan kualitas prima, dengan segala keterampilan yang oke, dengan respon yang begitu cepat dalam setiap karya dan pelayanannya, Yesus tetap fokus berdoa. Yesus tetap fokus membutuhkan lebih banyak energi. Karena Yesus sadar betul, pasti murid-murid pun energinya terkuras. Karena itu rasa lelah perlu disuplai energi baru. Dan yang Yesus inginkan suplai energi itu bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah. Datang dari sumbernya langsung, dan karena itu mereka diajak untuk berdoa. Namun apa mau dikata, kelelahan tak bisa ditawar. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya geser kemudian Bapak Ibu saudara-saudara pada apa yang terjadi ketika Yesus sedang berdoa. Dikatakan dalam bagian yang kita baca, rupa wajahnya berubah, jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Inilah yang kemudian dikenal oleh gereja sebagai Minggu Transfigurasi, Minggu Perubahan Rupa, yang terjadi dan dialami oleh Yesus Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jubah yang berkilau-kilauan menandakan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Cung, angkat tangan yang pakai baju putih, Pak Simon Kombongkila. Pak, Bapak tahu artinya putih? Apa tuh Pak? Putih itu bersih, putih itu suci. Maka inilah yang juga mau disaksikan Lukas. Ada kekudusan, ada keistimewaan, ada kebersihan yang Yesus perlihatkan selama karya pelayanannya. Kebersihan, ketulusan dan kekudusan itulah yang kemudian direspon Allah, direspon Bapa di surga, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan mensejajarkan Yesus bersama para tokoh-tokoh Israel di masa lampau,
Musa sang pembawa Taurat, Elia sang pembaharu perjanjian itu sendiri. Yesus disejajarkan dengan mereka. Yang artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang kemudian pensejajaran itu dimaknai? Maka Yesuslah yang pada akhirnya akan menggenapi apa yang telah dilakukan Musa dan apa yang telah dilakukan Elia. Dialah yang akan menggenapinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya kembali mundur ke awal cerita tadi. Maka apa yang terjadi dengan Yesus? Dimuliakannya ia di atas gunung bersama Musa dan Elia. Maka itu tidak datang tiba-tiba. Ada yang mengawalinya. Pelayanan Yesus yang memang cukup singkat, hanya 3 tahun Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukan pelayanan yang percuma, bukan pelayanan yang tanpa arti. Pelayanan yang singkat, pelayanan yang cepat itu Bapak Ibu saudara-saudara justru dimaknai dengan begitu serius, dimaknai dengan begitu sungguh-sungguh, dimaknai dengan begitu tulus, dimaknai dengan begitu setia. Inilah yang kemudian membawa Yesus pada kemuliaan. Perjalanan pelayanan yang dimulai dengan ketulusan, kesungguhan, keseriusan, dan ketulusan sekalipun harus berjibaku untuk menahan cercaan dan hinaan, penolakan. Bahkan bukan hanya keringat dan air mata, tapi juga darah. Ia tetap setia. Kesetiaannya itulah yang Allah lihat. Kesetiaannya itulah yang kemudian Bapa Sorgawi lihat. Sehingga Yesus layak mendapatkan tempat terbaik. Kemuliaan layak disematkan kepada Yesus. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita lihat respon Petrus ketika ia terbangun. Maka berarti Petrus sudah sadar. Dia sudah bugar. Kan begitu ya logikanya Bapak Ibu saudara-saudara. Seseorang begitu capek, lelah, lalu tidur, dan kemudian dia terbangun, dia pasti segar. Dia pasti bugar. Maka respon Petrus ketika melihat sesuatu yang fenomenal, ketika melihat sesuatu yang spektakuler, ia sadar karena ia sudah bangun tidur. Ia bugar Bapak Ibu saudara-saudara karena sudah tidur nyenyak. Karena itu dengan spontan, penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan yang melimpah-limpah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan saya yakin ini juga menjadi pengalaman Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu sedang bahagia, sedang ada dalam sukacita, pasti Bapak Ibu nyanyinya tidak pengen itu berlalu begitu cepat, ya kan? Kebersamaan yang terjalin dengan begitu luar biasa indah, kebersamaan yang terjalin dengan begitu luar biasa menarik, penuh keakraban, penuh dengan relationship, penuh dengan kekeluargaan, pasti tidak ingin cepat berlalu, kan begitu ya Bapak Ibu? Nyanyinya kan begitu Bapak Ibu juga ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kan gitu ya. Maka saya membayangkan Petrus pun bernyanyi sama. Tuhan, jangan pergi ya. Bahagia ini gak boleh pergi dengan begitu cepat. Sukacita ini gak boleh berlalu dengan begitu singkat. Karena itu dia punya usul Bapak Ibu. Bolehlah kami dirikan kemah 3. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 buat Elia. Karena Petrus dan teman-teman tidak ingin kebahagiaan itu berlalu begitu cepat. Dia tidak ingin momen spektakuler yang menyejukkan hati itu, yang mendamaikan jiwanya itu berlalu dengan begitu singkat. Dia tidak ingin. Dia tidak ingin yang namanya kesukacitaan itu buru-buru pergi. Karena itu dia ingin berlama-lama dengan kebahagiaan yang dia lihat. Dia ingin berlama-lama dengan kebahagiaan yang dia saksikan
di depan matanya. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian dengan usul itu kita melihat bagaimana Allah Bapa di sorga diwakili oleh awan berkata kepada mereka, inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Apakah itu ditolak? Bisa iya, tapi juga bisa tidak. Sangat tergantung dari sisi mana kita akan melihat kata-kata itu. Tapi menurut saya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, maka ada beberapa hal yang bisa kemudian kita petik dari cerita ini, dari berita firman Tuhan yang kita dengar hari ini, termasuk ayat yang menjadi nas pembimbing kita di Minggu Transfigurasi ini. Pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, pelayanan di ladang Tuhan itu hendaknya diawali dengan motivasi yang mulia, dengan motivasi yang muaranya adalah kemuliaan Allah Bapa. Karena itu bisa jadi responnya bukan negatif apa yang dikatakan oleh Allah Bapa lewat awan yang berbicara. Bisa jadi Petrus dan teman-temanmu diingatkan, apa yang kamu lihat, kebahagiaan yang kamu idam-idamkan, sukacita yang kamu saksikan sekarang akan menjadi bagian hidupmu. Tapi mulailah itu dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang sungguh-sungguh, dengan motivasi yang sebenar-benarnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat bacaan kita, maka saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, setialah dalam setiap proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yesus sudah memberi contoh. Ia setia berada dalam proses pembentukan yang Tuhan izinkan untuk kemudian menjadi alat damai sejahtera bagi sesama. Dan apa yang Yesus alami Bapak Ibu Saudara-saudara di atas gunung bersama Musa dan Elia, itu bermula dari kesetiaan, bermula dari ketulusan dalam setiap tugas pengutusan yang Yesus percayakan atau yang Allah percayakan. Jangan menyerah hanya karena suka duka silih berganti. Jangan menyerah hanya karena pahit manis pelayanan menjadi bagian yang tak terhindari. Jangan menjadi berkecil hati hanya karena hinaan dan cercaan yang harus menerpa diri. Tapi setialah dan tetaplah layani Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Itulah wujud perubahan kita. Ketika kemuliaan Kristus dimintakan untuk membawa perubahan dalam hidup kita, maka disitulah kita diajak. Di tengah proses di mana Allah mengutus kita menjadi murid-muridnya, di tengah kawanan domba dan serigala, maka disitulah kita diajak untuk berubah. Bukan lagi mencari siapa yang salah, bukan mencari siapa yang harus direndahkan, tapi berjalanlah dalam ketaatan dan kesetiaan. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jika memperhatikan ayat yang ke-35, inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Maka dengarkanlah suara Tuhan dalam setiap rangkaian hidup kita. Dengarkanlah suara Tuhan ketika Allah mengutus kita, ketika Allah memanggil kita untuk terlibat dalam setiap kesempatan bersaksi tentang kebesarannya. Dengarkanlah dia. Betapapun dunia menawarkan banyak hal yang mungkin menggiurkan, menyenangkan, tapi dengarkan apa kata Tuhan. Ikuti kehendaknya. Ia pasti tidak akan membuat Bapak Ibu dan saya kecewa. Yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita memperhatikan bagian yang kita baca hari ini, maka peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung seharusnya membuat saya dan Bapak Ibu tidak kembali ke masa lalu, tapi belajar dari masa lalu
Masa lalu yang pahit, masa lalu yang getir, masa lalu yang tidak menyenangkan harus jadi tempat kita belajar. Belajar untuk memulai sesuatu yang baru. Belajar untuk memulai bahwa hidup ini berarti bagi Tuhan dan sesama. Belajar untuk memaknai bahwa saya ada. Saya hadir di tengah-tengah persekutuan Jemaat Immanuel Karawang. Bukan untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk kehadiran orang lain, agar hidup saya, hidup Bapak Ibu, menjadi berkat bagi sesama. Selamat menata diri dalam kemuliaan untuk terus dibaharui oleh Tuhan. Sebab kata Bapak Gereja, Ecclesia Seper Reformanta, Seper Reformanda, gereja itu harus menjadi orang-orang yang terus berubah, dari tidak baik menjadi baik, dari kurang baik menjadi semakin baik. Tuhan memberkati. Amin.